Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyamis sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu tentang adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mengapa kita harus beradab terhadap Rasul, yaitu ada beberapa sebab. Sebab pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beradab terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita sudah membicarakan ini dengan mengutip beberapa ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab ini, yaitu pada fasal yang keempat, al-faslur rabi'. Dan pada pertemuan kita kali ini adalah kita melanjutkan dari apa yang sudah kita lalui pada pertemuan yang lalu. Yang kedua sekarang adalah annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Sebab yang kedua agar kita atau kita harus beradab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga mewajibkan untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Surah Muhammad ayat yang ke-33. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan derajat ketaatannya ini, di sini Allah mengulang atii'ullah wa atii'ur rasul, menunjukkan bahwa ketaatannya itu adalah ketaatan yang tidak main-main, akan tapi betul-betul ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sebagai konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surah An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdhar, maka hendaklah berhati-hati. Hendaklah berhati-hati. Ini berarti tahdzir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah. Siapa?
alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang mereka itu menyelisihi perintahnya, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia harus berhati-hati? Antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnatun, fitnah. Ya, fitnah di sini adalah bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan menuduh tanpa bukti. Akan tapi fitnah dalam bahasa Arab atau apa yang dimaksud di sini adalah imtihan atau ikhtibar, berupa ujian. Ya, ujian atau ikhtibar di muka bumi ini, di dalam kehidupan kita ini. Nah, fitnah yang dimaksud di situ adalah ujian. Ujiannya adalah bisa berupa macam-macam. Ya. Ujiannya bisa berupa macam-macam. Di antara ujian yang sangat berat, ya, yang sangat berat adalah ujian merasa diri benar. Ya. Misalnya ada seseorang yang mengatakan dia tidak harus taat kepada Rasul, kemudian dia itu merasa benar, ya, sehingga dia akan terus membangkang terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memusuhi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fitnah yang besar, fitnah yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Nah, fitnah itu bisa jadi kekufuran, begitu. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah tidak lagi, ya, ada ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi pengagungan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mau lagi taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fitnah yang besar. Wa na'udzubillah daripada fitnah seperti ini. Nah, fitnah seperti ini menimpa siapa? Menimpa misalnya adalah orang-orang yang terkena, ya, syubhat. Berupa apa? Berupa liberalisme, sekulerisme, dan yang sejenisnya. Itu fitnah itu. Kenapa? Karena dia akan merasa dirinya benar. Dan orang yang tidak seperti dia, seakan-akan dia adalah orang yang salah, atau orang yang terbelakang, atau orang yang tidak sesuai dengan tuntutan daripada zaman, ya, atau perkembangan zaman. Karena dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu sudah berlalu, sudah lampau, kuno, dan sejenisnya. Nah, itu semua fitnah. Jangan sampai fitnah itu ada di dalam diri kita. Agar fitnah itu hilang dari diri kita, maka kita harus taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, patuh terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan, sebagaimana para sahabat, kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kemudian kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Au yusibahum adzabun alim, atau dia akan ditimpa dengan azab yang alim, azab yang pedih. Azab yang pedih itu berbagai bentuk, ya. Bisa berupa penyakit, ya, penyakit seseorang. Naudzubillah. Misal ambil contoh ini sebagai satu contoh dan satu satu pelajaran, ya. Orang semua sudah tahu kalau dia membaca sejarah. Contohnya adalah yang merubah Turki menjadi negara sekuler, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ya, Mustafa Kemal Atatürk ini ketika dia menjelang kematiannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menjijikkan, sehingga dia harus harus ke tengah laut, ya. Jangan sampai ada yang melihat dia atau bergaul dengan dia, karena memang sangat menjijikkan, ya. Nah, ini adalah bentuk azab. Kenapa? Dia telah mengubah, ya, sistem kekhalifahan dengan sistem sekuler, ya. Mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala
dengan hukum-hukum manusia. Ya. Merubah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghilangkannya. Misalnya adalah adzan. Pada masa dia, adzan di Turki harus menggunakan bahasa Turki. Ya. Tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Ya. Adzan seperti biasa, tidak boleh. Ini kan luar biasa. Akhirnya Allah berikan azab yang pedih. Dan demikian juga untuk yang lainnya, orang-orang yang lainnya. Ketika dia itu tidak, misalnya tidak terlihat, dia itu sepertinya tidak apa-apa, akan tapi kemudian nanti di akhir kehidupannya dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, dan itu adalah karena menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Atau bentuk fitnah yang lain berupa apa? Berupa faham yang menyimpang. Ya, tadi seperti liberalisme ataupun sekularisme atau yang isme yang lain. Ya, yang di luar al-Islam. Ya, itu semua adalah fitnah. Wa qala subhanahu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan, ya, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk kalian, Rasul bawa untuk kalian, fakhudhuhu, ambillah. Artinya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kita taati, kita laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, ya, kalian untuk melakukan sesuatu, fantahu, maka hendaklah kalian cegah. Artinya hendaklah kalian jangan sampai terjatuh ke dalam larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kalau dalam sisi perintah, ambil. Kemudian ada larangan, cegah, atau jangan dekat-dekat dengan larangan-larangan tersebut. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul itu bagaimana? Yaitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang, ya, tidak disebut mengikuti Rasul kalau dia itu tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian. Jadi ketika kita menyatakan diri cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah itu adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang menyatakan diri cinta kepada Allah, akan tetapi kemudian dia tidak taat, tidak mengikuti Rasul, maka cintanya adalah palsu, atau dia hanya sekedar ungkapan saja, ya. Cintanya tidak sungguh-sungguh. Seseorang yang sungguh-sungguh di dalam mencintai Allah, maka dia juga bersungguh-sungguh untuk taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala halnya, ya. Waman, ya, wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu lazimat ta'addubu ma'ahu fi jamil ahwal. Ya. Siapa, ya, yang ketaatannya itu menjadi wajib, ya, dan juga haram untuk menyelisihinya, maka sudah otomatis mengharuskan untuk beradab kepada orang tersebut dalam setiap keadaan, ya. Kita misalnya tadi wajib untuk taat kepada Rasul. Kalau kita wajib untuk taat kepada Rasul, maka kita pun wajib untuk beradab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, nggak mungkin misalnya kalau kita taat kepada Rasul kemudian kita tidak beradab kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Mungkin kalau dibuat sederhana, mungkin contoh dalam kehidupan keseharian kita adalah bukan hanya kepada Rasul, misalnya kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya kepada polisi, misalnya polisi, ya. Aparat, begitu ya. Orang kan taat kepada aparat tersebut karena dia yang memegang kekuasaan. Misalnya di jalan raya, dia polisi lalu lintas, ya, taat. Bagaimana tingkah laku pengendara terhadap para polisi tersebut? Ya tentu dia harus beradab, harus sopan terhadap polisi tersebut. Kalau tidak sopan, ya tentu akan menyebabkan permasalahan pada dirinya. Begitu. Tidak beradab terhadap dirinya, ya tentu dia akan ada konsekuensinya. Begitu. Dan demikian juga harusnya lebih terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita diharuskan taat kepada Rasul, berarti kita juga harus beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk adabnya nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Begitu. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga. Anna Allah Azza wa Jal qad hakkamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasul ini sebagai hakim. Rasul ini sebagai imam dan hakim. Imam berarti Rasul itu harus diikuti. Hakim berarti putusan-putusannya itu adalah mengikat diri kita. Ya. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk melaksanakannya dan tidak boleh menyelisihinya. Ya. Qala Ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna, sesungguhnya kami, anzalna ilaika, telah menurunkan kepadamu apa? Al-kitaba, kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Kitab, yakni Al-Quranul Hakim, ya, bil haq, dengan hak, ya. Litahkuma bainan nas, untuk menghukumi apa yang terjadi di antara manusia. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dijadikan sebagai hakim terhadap manusia. Bima arakallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Ya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah, ya, menghukumi di antara mereka itu, di antara manusia itu, bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, demikian mungkin untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.